Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX MHS112 yang terinspirasi dari skema box Dynacord F12 CWH. Dan terinspirasi tentu bukan berarti harus sama. Jadi tentu ada bagian yang diubah dan dikustomisasi. Dan skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB 12060, dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JIC Value Series. Box ini nantinya akan membutuhkan satu buah transducer utama ditambah sebuah compression driver atau tweeternya. Jadi untuk ruang resonansi utama, box ini menggunakan mode vakum. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran dari transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 279 mili, ukuran magnetnya 154 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 126 mili, ketebalan gasket 9 mili, ukuran antara baut 296 mili, ukuran terluarnya 311 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kita lanjut. Untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter 97,69 dB. Untuk rentang frekuensi mulai dari 52,9 sampai 5 kHz. Untuk ukuran voice coil 60,5 mm atau 2,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 52,9 Hz. Untuk RE 5,845 ohm, QMS 8,075, CAS 0,5987, KTS 0,5573, GMS 0,181 mm per Newton, MMS 50,1 gram, efisiensi 1,687%, BL 12,75 Tesla meter, fast 71,47 liter, SD 0,086 meter persegi, Xmax 2,75 mm, induktansi voice coil 0,503 mH. Dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 88,35, atau kita bulatkan aja pada 88,4. Cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek
pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, amplifier yang gua gunakan sebagai acuan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi di 6 ohm. Ini tentu aja cuma daya untuk transducer utamanya aja dan belum ditambahkan kebutuhan daya untuk satu compression drivernya. Dan gua menggunakan 200 watt untuk satu speaker utamanya karena fungsi speaker di sini lebih ditargetkan untuk kedetailan suara. Jadi di sini gua merancangnya tanpa port dengan pertimbangan respon impedansi, kedetailan suara, serta bobot total box secara keseluruhan. Dan saat digunakan, untuk bawahnya kita tentu masih membutuhkan woofer dan subwoofer untuk mendapatkan frekuensi yang lebih komplit. Lalu mengenai impedansinya kenapa bukan di 8 ohm? Perlu diingat, 8 ohm itu merupakan nominal impedansinya. Dan saat speaker bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung pada frekuensi yang diproduksi dan hasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi dari nominal impedansinya. Maka, amplifier yang direkomendasikan di sini adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm. Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm, namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Jadi nanti semua akan tergantung lagi bagaimana dengan desain crossover pasif dan sistem pengabelan yang digunakan. Dan karena ini menggunakan box vakum atau box tanpa lubang angin, maka nilai KTC yang digunakan di sini ada pada nilai 0,892. Sedikit info aja, KTC yang lebih kecil dari 0,7 ini akan menghasilkan bass yang lebih dalam dan lebih akurat, namun mungkin akan terdengar kurang nendang. Dan karena skema ini ditargetkan untuk kedetailan suara, maka nilai KTC ini tentu bukan sebuah pilihan yang baik. Kemudian ada KTC 0,7 sampai 0,9. Ini merupakan nilai yang ideal untuk berbagai aplikasi penggunaan. Untuk respon bassnya terasa seimbang dan cenderung lebih responsif, sehingga akan memberikan kombinasi yang baik antara kedalaman dan kekuatan suara. Dan poin inilah yang gue jadikan target utamanya. Gue tahu gue masih berpedoman pada teori, namun teori yang gue gunakan tentu juga akan terkait dengan tes parameter dari speaker itu sendiri. Terakhir ada KTC dengan nilai yang lebih besar dari 0,9. Box dengan nilai KTC seperti ini cenderung akan menghasilkan bass yang lebih bumi atau kurang terkontrol. Sehingga ini tentu bukan sebuah pilihan yang tepat untuk menampilkan detail suara yang akurat. Dan karena menimbang pergerakan X-Max, maka daya amplifier yang dijadikan acuan itu hanya 200 watt aja. Tapi ini tentu aja watt terukur, jadi ini bukan watt yang cuma tertulis di atas kertas aja. Ini ditujukan untuk keawetan dan durasi masa pakai speakernya. Tapi kalau crossover yang digunakan itu didesain dengan tepat, maka daya tampungnya juga akan naik. Dan karena ini hanya 200 watt, untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 113 desibel. Dan ini tentu belum ditambah dengan dB yang dihasilkan oleh compression drivernya. Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 75 Hz
itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 104 Hz pada 0 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 430 mili, panjang ke belakang 790 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 450 mili. Kalau di total sampai dinding depannya, itu total ukurannya akan menjadi 460 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 270 mili. Untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Jadi yang berbeda di sini, dinding dalamnya bukaannya dibuat dengan ukuran transdusernya, sementara dinding depannya dibuat persegi dengan tekukan 20 mili di setiap sudutnya. Untuk bukaannya sendiri, ini ukurannya adalah 220 mili. Kemudian untuk dudukan dari horn, pada skema ini gua memodelkan horn dengan ukuran 22 x 22 cm. Jika ingin menggunakan horn dengan ukuran yang lebih kecil, tentu boleh aja. Jadi nanti tinggal di custom aja sesuai kebutuhannya. Namun yang pasti, rekomendasi gua di sini adalah horn mode persegi. Sementara dinding ini dan dinding ini sedapat mungkin dibuat sedikit melengkung. Tapi karena dalam proses pengerjaannya mungkin akan bakalan rumit, jadi dibikin seperti ini aja, gua pikir udah cukup. Namun kalau bisa melengkung, tentu akan sedikit lebih baik. Lalu segitiga ini bertujuan untuk mencegah kebocoran, sehingga efek penyegalan udara di dalam box itu akan menjadi lebih baik. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Dan bentuk dalamnya secara keseluruhan kurang lebih seperti ini. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX MHS112, khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB 12060. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi
dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.